Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurdianti dengan nomor induk mahasiswa 21862060008 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Eni Setiawati MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya susun, yakni modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut ini saya tampilkan modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 4 yang telah saya susun. Kita amati pada bagian informasi umum pada modul ini. Informasi umum berisi identitas modul, deskripsi umum, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Pada bagian identitas modul ini saya mengambil siswa kelas 4 pada fase B di SDN 1 Mendolo Kidul yang berjumlah 10 peserta didik. Dengan pokok materi pada pertemuan pertama yaitu teks dikenal karena menari, dan di pertemuan kedua yaitu ide pokok dan ide pendukung pada bab 4 meliuk dan menerjang tema bergerak. Deskripsi umum dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ini adalah peserta didik akan menyimak teks yang dibacakan oleh guru dengan judul dikenal karena menari. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks tersebut berdasarkan kemampuan mereka dalam menyimak suatu pesan lisan. Selain itu, peserta didik juga akan diminta untuk mengidentifikasi ide pokok serta ide pendukung dari teks tersebut. Dari pembelajaran yang akan dilakukan ini akan muncul 4 karakter profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertemuan 1 pada pembelajaran ini yakni sumber belajar yang terdiri dari buku guru dan buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan di pertemuan 2 di sini menggunakan sumber belajar yang sama yakni buku guru dan buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia serta buku gambar dan alat gambar meliputi pensil warna atau krayon. Model pembelajaran untuk pertemuan pertama saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe TPS Think Pair Share dengan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, dan metode penugasan, presentasi, dan diskusi. Pada pertemuan kedua, saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Teams Achievement Division, dengan pendekatan yang sama, yakni pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif, dan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Yang selanjutnya adalah komponen inti. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini saya mengambil dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di sini saya mengambil pada fase B, elemen membaca dan memirsa. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya turunkan dari capaian pembelajaran. Di sini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama dan kedua untuk pertemuan pertama, sedangkan tujuan pembelajaran ketiga dan keempat untuk pertemuan kedua. Untuk alur tujuan pembelajaran di sini sama dengan tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran yang saya susun sudah berurutan sesuai dengan tujuan pembelajaran mana yang terlebih dahulu diberikan kepada peserta didik. Berikutnya adalah pemahaman bermakna. Di sini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu pesan lisan dan peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari teks informatif. Pertanyaan pemantik di sini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi ide pokok dari suatu pesan lisan. Yang kedua, apa itu ide pokok dan ide pendukung? Dan yang ketiga,
bagaimana mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari teks informatif. Komponen inti yang selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi dua karena di sini terdapat dua pertemuan, sehingga di pertemuan pertama kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, dan di pertemuan kedua kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Teams Achievement Division. Dalam proses pembelajaran tentunya terdapat materi ajar yang perlu dipelajari oleh siswa. Dalam hal ini, pada pembelajaran Bahasa Indonesia pertemuan pertama, peserta didik akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi ide pokok dari suatu pesan lisan. Materi yang saya ambil berasal dari buku siswa, yaitu teks Dikenal Karena Menari. Teks ini akan dibacakan oleh guru, kemudian siswa mengidentifikasi ide pokok dari teks tersebut berdasarkan kemampuan mereka dalam menyimak suatu pesan lisan. Sedangkan di pertemuan kedua, materi yang saya ambil yaitu materi ide pokok dan ide pendukung dari teks informatif. Untuk teks informatif yang saya gunakan masih menggunakan teks yang sama, yaitu teks Dikenal Karena Menari yang berasal dari buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain materi ajar, di sini saya juga menyusun asesmen atau penilaian. Dalam hal ini saya membuat rubrik penilaian. Aspek yang dinilai pada pertemuan pertama meliputi hasil identifikasi ide pokok dari suatu pesan lisan dan keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan ide pokok yang telah mereka identifikasi. Untuk lebih detail dapat diamati pada modul ajar ini. Pada pertemuan kedua saya juga membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini meliputi aspek yang pertama adalah keaktifan siswa dalam berdiskusi, keterlibatan siswa dalam membuat mind map, dan hasil pembuatan mind map. Dapat diamati secara lebih detail pada modul ini. Bagian yang terakhir adalah lampiran. Di sini terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka di sini adalah rujukan-rujukan yang saya ambil dalam menyusun modul ajar ini. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran yang saya ambil dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang kedua adalah buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah panduan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memberikan penjelasan mengenai modul ajar ini, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.